Saya naruh motor, siap bang, bang izin, taruh izin. Ini siapa? Bais mana bang? Kok Bais? Oh, Dikirain Intel ya? iya dikirain Intel. Iya. Ada cerita di Makassar, di rumahnya Pak Yusuf Kala. Kan masuk ke restoran itu ditutup. Ya. Nah, saya nyelonong masuk, kayak mau duduk gini. Ini siapa? Ini siapa ini? Suruh keluar, ini nggak boleh duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang? Ketemu lagi dengan saya, Kozin Amirul di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, cuan, pejuang cinta, pejuang lingkungan, pejuang nasib, dan pejuang apa saja. Dan kali ini saya ketemu lagi dengan pejuang anak abah yang berjuangnya di belakang layar. Kita kulik-kulik nanti. Ini akhirnya jadi serial ya. Jadi serial kemarin kita udah obrak-abrik dapurnya. Sekarang kita mau obrak-abrik lagi sebuah channel YouTube yang menjadikan Anies Baswedan sebagai pesugihannya. Nanti pelan-pelan satu persatu kita kulik-kulik di podcast ini. Dan saat ini ada panggilnya si Mbah. Ya? Mbah. Banyak teman-teman manggilnya Mbah. Nama sebenarnya sama. Nama saya Kuryoto. Ya, kemudian orang tak Kuryoto. Ya, nama channelnya adalah KTO. Kyoto Sudro. Ya. Kyoto Sudro. Ya. Itu bahasa Jawa, guys. Bahasa Jawa. Artinya apa sih Mas ya? Kyoto itu ya? Kyoto Sudro itu Ki itu sebutan laki-laki yang udah tua. Ya. Kyoto nama asli, Sudro itu kasta rendah. Iya. Ki itu aki-aki lah Ya, kaki. Ya. Kenapa pakai nama Sudro? Kan itu kasta rendah gitu. Jadi berangkat dari semua itu kan berangkatnya dari kecil baru ke atas atau ke kasta yang lebih brahmana lah. Iya, Nah, saya suka yang ya. merangkak nggak Semua langsung. proses begitu. Nah, saya suka menikmati karir, proses hidup ya. Gitu. Nah, channel ini itu selalu menayangkan tentang Anies Baswedan. Subscribernya sudah 100.000 lebih, mungkin 150-an, 100. Pokoknya udah banyak dan viewernya banyak. Nah, tapi kan Anda belum tahu orang di belakangnya siapa. Nah, inilah si Mbah ini. Lagi-lagi kenapa Mbah panggilannya? Mungkin karena rambut sudah putih, terus dari tim bapak yang tim YouTuber itu kan masih perlente lah, masih muda-muda. Nah, kebetulan saya itu yang paling panjang sendiri rambutnya. Minimal kelihatannya lebih tua gitu, Mbak. Ya bisa jadi kayak gitu. Jadi memang nggak di tim media Pak Anies juga sih, di tempat-tempat lain, di komunitas lain tuh manggil juga Mbah, nggak tahu, mungkin sering dipakai curhat orang, jadi akhirnya ya kalau orang Jawa itu kan mbah-mbahan gitu, jadi dituakan gitu loh. Sampai setengah dukun. Gitu. Banyak orang bilang kayak paranormal, kayak Joko Budo. Gitu ya? Emang tampangnya tampang dukun. Iya, kayak Mbah Dukun gitu. Iya wis Mbah, jenengan itu Jawanya mana Mbah? Saya kalau saya ngomong asli saya ngomongnya dulu tuh ada kerajaan Majapahit yang memberontak Majapahit itu siapa? Dari timur, ya. Ronggolawe. Iya. Nah, rumah saya itu Tuban, tempatnya Ronggolawe. Jadi tapi saya di pinggir selatannya, dekat sama Bojonegoro. Tapi asli Tuban saya. Bapak Ibu asli Tuban, Jawa Timur. Dan itu katanya memang sentrum kekuasaan berasal dari situ. Ya karena di Tuban itu kan tempatnya penurunan barang kapal dari yang masih sekarang ada namanya Ngebom yang di sebelah utaranya alun-alun Tuban itu kan ada. Itu dari semua kapal itu turunnya di situ baru dioper pakai nggak tahu pakai sungai atau pakai apa itu baru ke Majapahit. Jadi kayak tempat yang paling vital lah. Mungkin kayak sekarang kayak Singapura lah. Iya. Kayak gitu. Jadi secara spiritual juga Gus Dur dulu kan juga Gus Dur itu Langitan ya. Langitan ya. Yang di Tuban kan? Tuban masih Tuban. Kalau pondok banyak di sana. Kalau makam wali juga ada banyak. Ada yang sesepuhnya wali itu kan ada namanya Asmoro Kondi kalau di Palang Tuban, terus Sunan Bonang itu sendiri. Sunan Bonang di Tuban, ya. Itu yang apalagi ya? Mbahnya Sunan lah itu Asmoro Kondi itu kan bapaknya Sunan Ampel kalau nggak salah. Nah, saya aslinya dari Tuban, Jawa Timur. Ada yang terkenal kota tua, ada yang terkenal kota Ara, ada yang terkenal kota Wali.
ada terkenal 1000 gua banyak di kampung saya. Mbak, maksudnya gini Mbak, boleh cerita nggak Mbak sedikit tentang channel Mbah ini? Ya, jangan kan sedikit semuanya tak kasih. Oke. Ya, ini channelnya memang channel awalnya, kalau dari channel Mas, itu awalnya itu bukan tentang Pak Anies, jadi tentang saya sendiri, tentang kehidupan saya sendiri, jadi tentang komunitas saya sendiri. Tapi di sisi lain itu tidak berjalan. Terus suatu viewersnya sedikit lah ya. Sedikit, emang nggak bergerak. Nggak ngangkat. Nggak, sama sekali nggak ngangkat. Nah, sampai ikut kayak komunitas-komunitas YouTube itu yang istilahnya itu, kalau itu jangan ditiru itu, biar dapat view, biar dapat itu saling view, saling tukaran subscribe gitu. Nah, di sisi lain emang saya suka seni, suka bikin-bikin konten kayak gitu, tapi dengan ala saya, dengan sebisanya saya, karena tidak. Nah, suatu ketika saya nonton di channel Aksanation, ya timnya Bapak juga. Ini orangnya tuh. Nah, ntar kita tayangin juga. Ya. Saya penasaran nih, siapa Aksanation. Aksanation itu dulu tuh explore tentang Jakarta, pembangunan Jakarta. Saya nggak begitu full tahu tentang Pak Anies. Kalau kita berbicara Pak Anies ya Mas ya. Oh, jadi ini mulanya jauh sebelum Pilpres ya? Jauh masih gubernur. Nah, kalau cerita tahu Pak Anies itu ada di suatu komunitas di Taman Ismail Marzuki, itu ada komunitas besar, populer lah. Nah, Bapak tuh ada di situ. Bapak ada di situ jadi bintang tamu lah, dari narasumber situ, ngobrol tentang waktu itu tahun 2019 bulan Mei kalau nggak salah. Nah, itu gubernur ya? Ya udah gubernur itu, udah setahun lebih kali ya. Komunitasnya apa? Ada komunitas itu namanya Kenduri Cinta. Nah, Mak Iyah di situ. Cak Nur ya? Cak Nun. Nah, di situ kok bintang tamunya itu kok Pak Anies gitu. Saya juga agak-agak ingat, loh, Pak Anies itu bukannya dulu yang nyebar yang mahasiswa yang ngajar-ngajar itu loh. Yang bisa mengajar. Nah, kayak itu. Pernah lihat di TV ada itu. Lah, ketemu orangnya ini. Terus ngobrol di situ. Yang paling terkesan sampai sekarang itu, sampai sekarang lah, kenapa saya gabung itu ya, ada bahasa Pak Anies itu yang membesarkan yang kecil, tapi tidak mengecilkan yang besar. Itu kayak makjlub gitu loh. Jadi saya kayak ngasih motivasi saya gitu. Jadi di situ mulailah ngelihat-lihat YouTube, lihat channel tentang Pak Anies ini sebenarnya itu siapa? Membesarkan yang kecil, tidak mengecilkan yang besar. Mak Erot itu, Bah. Bisa jadi. Gampang diingat Pak Erot. Jadi dari situ saya kayak motivasi gitu loh. Oh, di situ saya juga jamaknya si Mbah Nun atau Cak Nun itu, ternyata saya cari-cari. Oh, Pak Anies ternyata juga dekat sama Mbah Nun. Nah, di idola saya kan Mbah Nun. Nah, Pak Anies juga ikut di situ. Ya sudahlah, matching ini. Nah, sisi lain pas waktu itu kan setiap Pak Anies bikin program apa itu kan kayak ada pembulian gitu, nggak percaya gitu. Ya, itu kan lagi awal-awal gubernur, tingkat buliannya masih tinggi. Lah terus ngeliat channel-channel tentang Pak Anies itu Aksanation pertama, barulah Dapur Ngeh yang kemarin podcast di sini. Oh, jadi Aksanation itu lebih tua sebenarnya. Iya, harusnya Dapur Ngeh itu nyembah. Jadi Dapur Ngeh itu berguru ya, Aksa ya. Tapi orangnya sombong, nggak mau di podcast. Bener itu Mas. Saya DM nggak dibalas. Gila nih anak kayak gitu. Aduh. Terus akhirnya saya lihat lebih, kalau Aksa kan lebih ini ya, bikin videonya tuh kelasnya udah inilah profesional lah. Profesional. Ya. Udah ada harganya. Harganya mahal. Nah, Dapur Ngeh yang mancing saya pengen langsung bikin itu. Bikin video nggak berjanji istilahnya ya. Gerak-gerak kayak gini orang geter ini kok laku. Go tersapan itu di-upload laku. Nah, di sisi lain saya punya channel, kenapa nggak tak alin ke situ? Pertama itu ke JIS di pinggir-pinggir sawah, Mas. Orang nggak punya kenal lah. Jadi ya. Iya, Mas bikin pondasi. Itu di pinggir-pinggir sawah. Iya, pinggir-pinggir sawah, di pinggir rel itu bikin. Loh, yang nonton banyak. Wah, ini kesempatan ini. Pesugihan nih gitu. Nah, kayak pesugihan ini. Yang penonton banyak. Jadi kalau bikin YouTube dari sisi lain itu
yang nonton banyak itu udah seneng. Iya, iya. Lebih belakangan lah. Iya, iya. Jadi yang nonton banyak itu udah seneng. Nah, akhirnya udah semuanya tak upek-upek, udah habis lah tempat ini udah. Gimana caranya saya bisa masuk ke dalam? Hubungilah si Aksanesen itu. Maksudnya masuk ke dalam itu ke lingkarannya Anies. Ya, kan tak lihatin tuh Aksa kok bisa akses kemana aja bisa masuk. Oh, tadinya lu coba pokoknya naik apa namanya ambil Nggak sampai masuk ke CIS. aja gitu, nggak Iya, sampai ke nggak bisa terkoneksi masuk. dengan Kan orang penasaran wali ya, kota, ya. bangunan semegah ini, gede ini mau bikin stadion model apa? Sampai kayak punya cita-cita lah, kapan saya bisa masuk, gimana caranya masuk. Nah udah mainin si Aksa, tak DM, pimpinan nomor WA nggak dikasih tuh mas. Sombong banget. Kenal pertama kali Aksa di mana? Di Instagram, saya cari Aksanesen Diagram, gitu tak ya. DM, terus tapi dengan kesombongan si Aksa itu ada kebaikan. Kebaikannya saya diajak lah masuk JIS. Masuk JIS mas. Yang namanya JIS itu nggak tahu. Itu mau masuk itu kan harus ngelewatin satpam ya. Iya. Katanya disuruh ke tempat apa gitu, lupa aku. Tempat apa sih? Kampung Bayam. Set gitu loh. Iya, yang kayak tempat Jakpro. Jakpro itu kan ada tuh. Belakang Oh iya. Nah, itu mau masuk itu ditanya satpam. Wah, ini harus punya trik biar media apa? Media apa? Aduh, media apa ya? Enggak, saya ada janji sama Aksanesen. Aksanesen itu siapa? Aduh, piye kenal mlebu. Nah, akhirnya ini orangnya, ya udah masuk. Ada yang satu satpam yang baik masuklah itu. Dah aja lah keliling. Keliling ditinggal, Mas. Ditinggal di dalam. Dia kan bikin konten sendiri, kan sendiri. Ditinggal sendiri ya. Ditinggal, ketemulah dapur ngeh ini. Dia sama- dapur sama ngeh ini lewat konten. Jakpro deh kayaknya. Udah ada link Jakpro. iya. Masuklah, kenal dapur ngeh di situ. Oh, ini temu Kak dapur ngeh gitu. Iya. Nah, sama Aksa ditinggal. Istilahnya kan saking terpukau yang lihat, oh cakep banget ini di luaran udah cakep, di dalam lebih cakep lagi. Iya. Itu masih bikin atap sama apa naruh apa tempat-tempat kursi gitu. Iya. Nah, habis itu ya sudah view-nya naik. Kembali lagi view naik kalau YouTuber itu view naik itu kayak Kebahagiaan lah ya. kebahagiaan tersendiri. Kayak ekstase lah. Iya, Gitu ya. jadi kayak habis itu ya udah nggak kehilangan akal. Ya orang Jawa kan harus punya akal banyak ya. Iya. Nah, akhirnya saya mainlah tukang-tukang atau tukang proyeknya itu. Oh, diwawancarai. Gua tak kirimin nomor WA, salah satu tak DM, itu dikasih nomor WA. Dia kan sering upload di Instagram itu. Video ini tak ambilin dari Instagram, tak upload tak Instagram, tak upload. Ramodel gitu. Nah, akhirnya kenal, tak kirim nomor WA, Mas, anak Kebumen itu. Iya. Tolong kirimin video, nanti tak kasih uang rokok. Oh. Akhirnya dia menolak. Oke. Dia juga seneng, dia ini ngerjain itu seneng. Iya, Nah, iya. dikirimin lah video setiap hari. Oh, jadi dia mau dikasih uang rokok nggak mau? Nggak mau Pokoknya dia. sukarela ya. Iya, sukarela. Nah, terus akhirnya naik. Nah, view semakin naik. Dulu yang sebelum itu belum sempat gajian di YouTube udah ada hasilnya. Iya. Oh, udah hasilnya. Mulai cuan mulai masuk. cuan. Nah, Oke. mulailah nomornya itu tak kirimin pulsa, tak kirim data, terus tak tinggalin duit. Baru dia mau, saya ada duitnya ini, jangan ditolak. Iya, Dia kan iya, tahu iya. kan, Mas belum dapat duit nggak usah ngasih saya. Nggak apa-apa, ini udah ada duitnya. Nah, akhirnya dia itu ya. orang satu, ada lagi satu lagi. Jadi 4 orang saya nanam di JIS itu. Iya. Yang- Intelmu di sana. Iya. Piara Intel juga nih. Piara Nggak Intel mau kalah saya. sama aparat nih. Iya, akhirnya sampai itu selesai. Jadi ngumpulnya saya sama konten-konten kreator lain itu pas waktu ada sirkuit Formula E. Itu kan bebarengan tuh. Iya. JIS sama sirkuit Formula E. Nah, itulah ngumpul lah bersatu sama Aksanesen, Dapur Ngeh, Eno Glowing, terus Rebon TV, saya orang 5 itu yang ngintil dari Iya, iya. Nah, di situ view naik, subscribe naik. Ini beneran nggak ini? Gila ini nggak pakai apa? Nggak pakai Promosi, istilahnya nggak pakai promo atau Iya, buzzer nggak, atau apa nggak, ya. nggak. Channel Organik kita itu semua. nggak ada organik semuanya. Ya, ini yang menarik guys. Jadi konten-konten yang memuat Anies ini itu semuanya organik dan muncul dari kayak cerita panjenengan ini kan memang tadinya nggak kenal, kemudian kenal, bergabung, bertumbuh, bukan orang yang dari awal diorganisir atau
di-assign, ditunjuk itu enggak ya? Enggak. Muncul alam Jadi, begitu. nah, saya lebih berkesan lagi sama Bapak itu nggak kenal saya, kok mau istilahnya itu ngerekrut kita gitu loh. Jadi kayak saya tuh kayak mikirnya nih, ini beneran enggak sih ditarik ke medianya atau tim konten kreator Ketika Pilpres. itu sampai ini kayaknya aku tersesat bersama Anies Baswedan nih, tapi di jalan kebenaran. Ya, tersesat ke jalan yang benar. Dari jalan yang benar bersama Anies Baswedan itu di di pikiran saya sebenarnya tuh ini beneran nggak sih gitu. Tapi waktu itu saya belakangan tuh Mas, yang lain udah masuk, saya belakangan karena kuotanya katanya nggak mencukupi, jadi saya nyusul belakangan. Tapi sudah saya ikut Bapak pertama kali itu di Bandung. Maksudnya ini yang Pilpres kan ya? Belum. Masih kayak apa ya? Koalisi kebangsaan apa? Oh ya, maksudnya kan setelah selesai gubernur menjelang Pilpres. Iya, menjelang Pilpres. Ya itu pertama kali saya lihat Pak Anies istilah sedekat itu ini. Zaman gubernur sih nggak begitu dekat karena saya nggak mikir ke Pak Aniesnya, mikir JIS-nya itu. Iya, mikir kontennya. Konten itu. Nah, akhirnya direkrut itu pertama kali ke Bandung. Ke Bandung itu ada yang lucu itu. Ke Bandung itu saya diajak, itu dadakan hari Jumat ingat saya. Habis sholat Jumat ditelepon, suruh gantiin sebenarnya. Suruh gantiin siapa itu temen, nggak tahu Enoglimo apa siapa. Nah, nggak bawa baju, nggak bawa jaket, nggak cuman bawa tas, bawa handphone, cuman gitu aja. Di Lembang, kan waktu itu di Lembang ya, yang acara itu. Tahu sendiri Lembang, dinginnya kayak apa? Masya Allah, kesiksa saya. Ya, karena namanya itu udah dingin. Karena timnya Bapak itu ya, kalau bener-bener nih buat kalian mungkin nggak tahu ya, di balik layar timnya Bapak itu orang kuat semuanya. Orang tak bilang orang kuatnya apa? Jadi kalau ikut Bapak itu harus bener-bener kuat. Kuatnya apa? Tahan lapar. Karena nggak ada jeda. Iya, terus gitu. Terus Satu kegiatan lain. Nah, tahu-tahu lapar kalau udah nyampe hotel. Laparnya udah bertingkat-tingkat gitu. Iya. Jadi memang bener bukannya apa-apa karena saking padatnya waktu itu. Jadi saking padatnya di situ karena nggak bawa jaket. Nah, saya sempat putus asa itu di hotel sama dapur ngeh ini. Iya. Saya pulang naik kereta dari Bandung. Karena kok gini ya ikut orang ikut model-model kayak gitu. Hampir nggak kuat saya. Itu saking maksudnya nggak kuat dengan situasi lapangan ya? Situasi lapangan, lihat orang banyak, terus ngeliat keadaan seperti itu, ya gimana orang saking membludak ya. Waktu itu kan zaman Pak Anies, setelah itu kan bener-bener itu membludak gitu. Ya lama-lama saya pulang, habis pulang ditanya sama istri, kok pulang? Katanya 2 hari. Saya nggak kuat. Terus habis itu tak pikir-pikir, ini kesempatan saya untuk membantu paling enggak ini idola saya ini. Ini orang baik ini. Ini orang cerdas, orang pinter yang benar-benar nggak ada istilahnya itu punya pikiran lain atau pengen seperti ini, nggak hoak lah. Setiap ucapannya sama tindakannya itu saya bukan ngomongin karena saya pernah enggak. Real nyatanya seperti itu. Nah, makanya kembali lagi saya mulai lah niat lagi. Udah totalitas lah, mau dibawa kemana, mau dari totalitas mau. Sampai di zaman Pilpres, kampanye Pilpres itu. Ada momen yang mungkin ya seumur hidup saya nggak saya lupain. Itu ikut dari mulai Banyuwangi. Kok Banyuwangi? Mana sih? Rembang. Ya, Rembang. Rembang, terus geser sampai Probolinggo, Situbondo, terus balik lagi, naik kereta, pulang itu. Rembang, Banyuwangi ku. Nah, Banyuwangi, ya kayak itu. Rembang Jawa Tengah. Iya, dari itu masih satu, karena saking padatnya. 4 hari kayak ya. Iya. Pulang 2 jam. Jam 2 pulang, jam 4 balik lagi ke Kalimantan Selatan. Sampai istri saya itu kayak cemburu itu, Mas. Iya. Cemburunya gini, Mas, mau kemana?
Pak Anies. Di rumah ada Anies kok nyari Pak Anies. Istri saya itu namanya Anies. Nah, yang di rumah aja ada Anies, ngapain ngejar-ngejar Anies? Ini kan beda. Ngapain ngejar Anies? Nah, ini kan beda, tak bilang itu. Waktu itu istri saya kan hamil tua, karena dia hamil tua kayak kok nggak ditungguin, nggak ditinggal-tinggal itu. Tahun pas waktu itu tahun 2003 bulan apa ya itu? Yang pas waktu Pilpres itu. Sampai tapi alhamdulillah pas istri lahiran saya bisa nemenin. Itu hamil gede itu. Ninggalin istri jangan-jangan cari alasan aja itu. Anies buat alasan untuk ninggalin Anies. Bisa jadi supaya nggak repot. Bisa jadi enggak bisa jadi seperti itu. Tapi kan ada trik. Banyak kan laki-laki begitu. Ibu saya tak angkat ke sini. Punya trik ibu tak angkat sini, tak kasih penjelasan yang tapi sisi lain gini. Saya sama Pak Anies itu ngerasain sendiri keberkahan. Saya nyari keberkahan aja. Bukan nyari apa-apa, nyari keberkahan aja. Saya punya pikiran, punya hitungan gini. Saya punya konten KTO itu, saya sekali upload, zaman Pak Anies itu nonton yang banyak, bisa puluhan ribu. Berarti kan puluhan ribu itu dapat informasi yang real. Saya kan nggak pernah edit itu tentang Pak Anies. Ini loh Pak Anies, kegiatan Pak Anies seperti ini. Ketemu ulama, ketemu tokoh, ketemu orang kecil, ketemu anak orang dewasa seperti ini. Nah, mungkin ada keberkahannya di situ. Jadi sebenarnya kalau bicara cuan, channelmu ini ya tentu dapat duit, tapi sebenarnya nggak dari situ. Kehidupan ekonomi itu nggak dari situ. Nggak dari situ. Saya kebetulan ada dua toko. Saya juga punya karyawan. Jadi kadang-kadang karyawan saya itu sampai kangen pas waktu itu. Pak nggak pulang-pulang. Jadi semuanya maintain karyawan semua. Tapi sisi lain ada keberkahan sendiri. Yang tadinya saya toko ngontrak, sekarang bisa beli. Sekarang udah punya toko sendiri. Udah punya sendiri. Jadi kan gini Mas ya, kalau YouTuber itu ada yang memang penghasilan dari YouTube. Ya. Kalau Simbah ini malah enggak ya. Jadi bukan yang utama, malah dari tempat lain. Tetapi justru ketika bergabung dengan Anies itu, tokonya jadi yang udah nambah saldo lah, nambah income, terus akhirnya tadinya dari mana saldo nambah itu? Nggak tahu. Malaikat. Nggak hanya itu, saya bangun rumah waktu itu, bareng bangun rumah. Ya Allah. Ya nggak tahu itu rezeki. Saya juga punya usaha, istri punya usaha sih. Ya, istri sendiri juga bingung. Ya itu yang dikatakan berkah itu, Mbah. Mungkin ya. Kan kalau istilah agama itu pasti mendapatkan rezeki dari min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak dinyana-nyana gitu kan ya, mungkin ya. Ya kalau bahasa saya gini, siapa yang menanam, sopo sing nandur, dene sing ngunduh. Nah, saya tanam lewat konten saya itu, atau channel saya itu, banyak orang lihat, banyak orang nonton, walaupun dari YouTube ya ada, tapi nggak kayak dapur nggak kayak Adsanation itu nggak. Saya itu paling kecil sendiri. Tapi keberkahan, yang lainnya juga pada ngiri. Lu nggak dapat dari YouTube, tapi lu bangun rumah dari mana? Nggak tahu. Ada aja. Dan rumah itu, saya bikin itu temanya, gini. Saya itu ngefans Pak Anies itu nggak hanya pola pikirnya, tapi kejawennya. Kita semua tahu Pak Anies itu kan dari Jawanya sebenarnya kan nggak ada, karena hidup di Jawa, tapi Jawanya ngelebihin orang Jawa. Nah, saya berpikir Pak Anies aja punya rumah joglo. Nah, kenapa saya nggak joglo kayak punya Pak Anies sih? Benar. Jadi kan Mas ini mungkin kalau secara gen darah itu bukan keturunan Jawa dalam arti darah ya. Ya, darah. Tetapi kan Jawa nih ya istilahnya. Nah, karena lahir, tumbuh, hidup di dalam Jawa. Kultur Jawa gitu ya. Maksud gitu kan ya? Maksud saya gitu. Orang yang kayak Pak Anies saja Jawa nih. Padahal Jawa itu artinya kan kebenaran, kebaikan, kebenaran itu artinya Jawa. Nah, bisa memelihara. Saya yang orang Jawa, kenapa nggak bisa? Akhirnya tumbuhlah pikiran ke situ. Saya bikinlah konsep-konsep dari mulai pagar, terus masuk rumah, gebyoknya, itu aja. Jadi rumahmu terinspirasi oleh rumah joglonya Mas Anies? Pak Anies. Jadi ada apa ya? Ya pertama yang tadi, yang pas waktu Mayan itu ke-trigger itu, membesarkan yang kecil, tapi tidak mengecilkan yang besar. Terus sisi lain juga, ini orang bukan asli Jawa. Ini bukan ras ya, istilahnya faktanya emang Pak Anies keturunannya keturunan Jawanya nggak ada, atau nggak tahu, saya nggak tahu juga. Tapi
sangat Jawa nih daripada orang Jawa. Saya loh maksudnya, saya nggak nyinggung siapa, tapi saya. Gini Mbak, sebenarnya kalau definisi etnik, ya itu yang paling pas itu adalah bukan by blood, tetapi by bahasa ibu. Untuk menentukan, ini teorinya itu kalau orang ditentukan etnisitas berdasarkan apa namanya darah atau darah orang tua, ya kita ini udah campur aduk juga. Ya. Belum tentu juga Jawa nyalah itu. Ya, orang Jawa sini belum tentu turunan Asli Jawa, kan Jawa. bisa jadi turunan Sunda juga kan gitu ya. Iya. Nah, tetapi justru bahasa ibu yang menentukan. Oh. Iya, orang Jawa karena dia Jawa ini kan karena bahasa ibunya Jawa, Ya. ngomongnya fasih bahasa Jawa. Iya. Nah itu yang Mbak, sorry Mbak. membuat saya yang kayak ya kembali lagi saya mungkin Pak Anies saja bisa menjaga budaya Jawa. Saya orang Jawa, kenapa enggak dari angan-angan itu, cita-cita itu bisa terlaksana Dalam bentuk rumah itu ya. untuk rumah itu. Jangan Dan- lebih mahalin, Mbak. Ya enggak lah. Jangan lebih mahal dari Mas Anies nih, Mbak. Ya enggak lah beda lah. Ya tapi ya saya bersyukurnya itu bisa dan cita-cita angan-angan saya bisa tercapai semuanya karena saya gabung Pak Anies. Padahal dulu saya itu kadang-kadang saya ngambil hikmah dari Pak Anies atau ngambil pengalaman dari Pak Anies itu banyak banget, Mas. Dulu aja zaman kecil saya itu kalau ngeliat pesawat terbang, Jalur duit. terus dalam hati kapan ya? Ini kalau orang kampung di zaman dulu Iya. lihat pesawat, jalur Iya. duit gitu ya. Jaluk duit. Jadi sampai punya gini, terkadang saya berpikir gini, yang terrealisasi, yang tercapai itu nggak hanya doa, angan-angan itu juga doa. loh. Iya, ini. Hayalan itu doa. Jadi ini guys, untuk menggambarkan, Simbah ini mau bilang dari kalau dulu di kampung itu kan melihat pesawat itu suatu barang yang Motor mewah, mabur bilangnya. motor mabur itu ya, mewah nggak kejangkau, nggak mungkin naik gitu ya. Jadi akhirnya orang desa itu kan bilang kalau ada pesawat lewat itu pada nonton duit. gitu ya, Iya. duit gitu ya. Terus sisi lain, udah di Jakarta itu ada teman-teman komunitas itu sering jalan-jalan ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Padang, ke Aceh. Iya. Terlaksana semua, terbayar Jadi semuanya. keliling Indonesia ya. Keliling Indonesia sampai capek, sampai pramugari, loh Pak, loh Kamu ya lagi gitu ya. sampai apal pramugarinya Iya, itu, iya. karena saking seringnya selang 2 hari, nggak ada, kadang selang sehari, kadang ada yang nggak bisa. Aku kan bagian pick up, kalau nggak bisa baca ya siap, Oh, siap, iya. karena mungkin istri juga ngelihat, oh ada keberkahannya, ada istilahnya itu ada bukti nyatanya. Jadi bahasanya suami saya keluar itu nggak main-main. Sampai saya ngasih, ini urusan negara lah. Dan menegaskan, Mbah, nggak dibayar. Nggak Dibayar, Mbah. enggak. Tapi dapat berkahnya itu. Iya. Itu teman-teman itu kan fokusnya penonton banyak, terus dapat adsen gitu. Iya. Saya enggak. Saya berpikirnya hanya di si mungkin pola pikir yang tadi ya, yang saya ada jamaah itu. Apapun yang kamu kalau kamu ingin sukses, apapun kerjaanmu, tekuni, telateni, Iya. seriusi, kamu nanti jadi ahli. Iya. Walaupun sekarang bukan ahli, Iya. tapi paling enggak Iya. puncak kejayaan saya kemarin pas Pilpres sama Pak Anies. Ya. Walaupun Ilmu itu ditonton banyak orang. iya, walaupun Pak Aniesnya nggak menang. Iya. Tapi paling enggak saya penonton saya nggak hanya orang Indonesia, saya lihat kan ada tuh. Iya. Tracknya itu kan ada Laporannya ada Arab, ada Jepang, Malaysia, Singapura. Paling enggak saya bisa menyebarluaskan tentang kebaikan, kebenaran, kinerja, rekam jejaknya Pak Anies. Dan hari ini di channel YouTube ini Anda bisa tahu orang di belakang layar yang selama ini Anda tonton di channelnya KTU itu, kan gitu ya? Ya, jadi makanya saya beraniin, ya udahlah, udah waktunya tampil kali. Iya. Orang teman-teman orang-orangnya Bapak aja yang tim pengawal tim itu nggak percaya kalau saya YouTuber, itu nggak percaya, dikiranya apa? Paranormalnya Pak Anies. Iya. Cocok ini. Intelnya Pak Tampangnya Anies. cocok kali. Intelnya Pak Anies. Intelnya Pak Anies. Ada tuh cerita di Formula E. Saya bawa motor, janjian tuh sama dapur semuanya di situ. Saya naruh motor. Siap Bang. Bang izin, taruh izin. Siapa? Pak Ismana Bang.
kok bais apa? Dikirain Intel ya. Iya, dikirain Intel. Iya. Pulangnya sama, tak kasih duit kan, siap, nggak usah. Wah, dikira Intel pasti aku. Aku tuh kalau di ini Mas, kadang-kadang kan ada yang penulisnya Pak Anies itu di Alaf, Sigerilah itu kan ada itu. Mbah, wawancara, nggak ada yang mau. Takut. Dikiranya saya Intel apa nggak tahu. Jadi yang ngambil video yang pergerakan Bapak aja. Jadi kamu jarang wawancara orang ya? Karena orang pada nggak ada yang mau. Kan beda banget sama si dapur. Kalau dapur wawancara. Wah, ya mungkin stylenya terlihat. Oh ini. Style. Saya itu paling unik sendiri dari teman-teman media yang lain. Nggak ada yang nyangka kalau YouTuber. Tapi paling diingat karena ya mungkin stylenya beda lagi. Iya, gondrong. Iki mau ngopo kan gitu. Terus nggak kelihatan kalau tampangnya itu pendukung Anies. Iya, dikiranya buzzer atau klimis. Ya, ya makanya nggak merenong kayak gitu. Takutnya dikiranya aku buzzer. Yang tukang bikin hoak di yang sebelah itu. Tapi yang asik lo dikira dukunnya Anies. Ya, kebanyakan bilangnya dukun. Sampai yang ada kan KBA News yang suka ini ya, Anies itu. Ramadan Pohan. Nah, itu kan ada tuh namanya Kak Lina itu sampai minta maaf kemarin itu. Dikiranya nggak tahu orang apa katanya. Kalau nggak dikasih tahu sama dulu channelnya apa ya, ini yang suka upload Pak Anies. Oh, ngaco itu ini medianya Pak Anies itu. Jangankan ini, kemarin sama orangnya Pak Anies juga sama. Ada cerita di Makassar, di rumahnya Pak Yusuf Kalla. Waktu itu kan Pak makan malam sama Pak Yusuf Kalla. Iya. Itu Mas. Saya kalau ingat tuh masih lucu-lucu gimana. Jadi kan Pak Anies itu makan malam sama nggak tahu tuh sama orang-orang Nasdem. Kayaknya sama Pak Yusuf Kalla sama tokoh-tokoh lah itu. Kan masuk ke restoran itu ditutup. Ya. Nah, saya nyelonong masuk. Karena kan saya udah diajak jauh-jauh dari Jakarta, kalau sini nggak dapat momennya gimana. Masuklah saya, nggak rekam, ya kan. Tapi kan disuruh keluar semua media, keluar. Saya dengan percaya diri pakai apa namanya itu ID card. Ya, lanyar gitu. Nah, ya ikut makan. Makannya enak-enak di Makassar kan, ikan-ikan. Nah, pas waktu itu momennya, saya mau duduk gini. Ini siapa? Yang ajudannya ibu. Waduh, nggak boleh duduk nih kayaknya. Jangan boleh, ini siapa yang suruh keluar? Ini nggak boleh duduk di sini. Baru mau gini. Terus tak tunjukin, nah ini, saya ini tim media Pak Anies. Oke, habis itu. Keduanya, mau makan. Dipegang dari belakang. Bapak, mohon maaf, dari mana ya? Nggak dipercaya. Lah orangnya bapak, orangnya ibu aja nggak percaya. Iya, orang percaya nih. Tapi yang anehnya, Pak Anies nggak pernah negur saya. Istilahnya ini siapa? Nggak pernah. Paling yang dia aja senyum-senyum, paling mungkin dalam hati, iki sopo. Gondrong. Nggak pernah berusaha motong rambut. Style kayak gitu. Atau itu memang dari dulu? Kalau Pak Anies memang dari dulu. Kalau Pak Anies jadi aturan. Potong botak di depan joglo. Kalau nadar itu istilahnya. Kalau Anies jadi presiden potong rambut ya. Iya, itu udah ini. Style saya ini gondrong pakai topi ini. Ya mungkin kalau teman-teman lihat, nah itulah saya. Nggak berubah style saya kayak gini. Kayak apa udah cocok. Pokoknya hitam. Nggak pernah lain, pasti hitam. Iya. Jadi mungkin udah cocok. Jawa nih banget. Jawa nih, ya Mbah. Akhirnya udah 30 menit kita bareng sama Mbah. Ya Mbah pemilik channel KTO dan asik banget. Pinginnya sih panjang lebar. Nanti kita lanjut di edisi berikutnya aja. Kita tapping lagi ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan podcast Pejuang. Nanti edisi berikutnya kita akan kulik-kulik lagi para pemilik akun-akun. Tapi bukan akun buzzer, tetapi akun-akun organik yang memang selama ini banyak mengekspos dan menayangkan kegiatan Mas Anies di masyarakat dan diikuti banyak orang. Baik, kita akhiri podcast kali ini dan kita dengan Pejuang bukan Hadapi.